Perhatikan ini teman-teman, sahabat ternak. Perhatikan semuanya pejantan ini dari punggung dulu mas, semua punggungnya tegak ya. Dari kaki mas, kaki depan, kaki belakang semuanya tegak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masih di Ratu Domba Indonesia. Ini kita spesial edisi, nanti kita akan tanya-tanya ke Bumin tentang pejantan ya. Dan kebetulan di depan kita ini sudah ada pejantan Dorper FB dengan panjang ini teman-teman. Jadi tetap ikutin ya, nanti langsung kita tanyakan ke Buminnya. Assalamualaikum Bumin. Waalaikumsalam mas. Nah, ini masih di kandang Bumin, pumpung saya masih di sini. Kemarin ada pertanyaan dari teman-teman untuk menanyakan pejantan nih Bumin ya. Jadi di Ratu Domba itu pakai pejantan jenis apa aja gitu? Dulu pernah kita sebutin ya. Tetap aja sih apa namanya Dorper. Terus Texel, Suffolk, sama Merino mas. Merino yang pasti yang lokal bulu kasar tuh nggak ada di sini, gitu aja. Itu aja sih mas. Sambil bisa dilihat mungkin. Maksudnya proyeknya kenapa pakai jantan itu dan lain-lainnya nanti sambil. Oh gini, namanya kan di sini nih belum ahli ya mas, masih mencoba-coba terus, bukan mencoba sih tapi meneliti gitu, nengeri gitu ya. Coba sih sekarang ini gini Dorper ya kan. Dorper ini coba kita, karena ini Dorper yang tinggi. Dorper itu kan biasanya pendek ya kan. Dorper itu identik dengan pendek, tapi kita yang beli ini adalah tinggi gitu. Dorper ini panjang, tinggi, dan kepalanya kayak embeng ya mas ya, kayak begini. Besar gitu. Tadi kepalanya itu. Iya, nah sini Dorper, sini saya, Dorper, sini nah, sini saya, sini nak, sini saya. Panjangnya 1 meter ada nggak Bumin ya? 1 meter lebih. Jadi pada saat kita masukkan ke kandang yang ukurannya 1,2, dia nggak bisa muter gitu loh. Iya Bumin. Sini nak, sini sayang, sini. Lagi membidik perempuan deh. Sini. Lagi membidik betina. Sini nih, waduh wes. Nggak bisa dikendalikan ya kadang kayak gitu. Nanti itu aja Bumin. Sini nak, sini sayang. Sini sayang. Benar, kepalanya ini. Nah ini kepalanya kayak gini ya. Besar. Dan apa namanya itu buah zakarnya ya mas. Iya Bumin. Buah zakarnya itu harus melebihi lutut mas. Itu adalah itu nggih Bumin? Iya, karena kalau di atas lutut kita meneliti gitu, nengeri biasanya itu gennya kurang kuat mas. Jadi apapun meskipun dikawinkan dengan macam-macam gen dia ya jadinya macam-macam juga gitu. Jadi gennya dia tuh kurang dominan ya. Jadi kita pilih yang posturnya bagus, terus buah zakare turunnya rendah gitu. Banget itu tinggi. Nah, terus ini kita lagi nyoba. Ini kan Dorper ini tinggi di sini. Kita coba dengan Merino mas. Jadi satu ruangan ini semua Merino mas. Merino Bung ya. Ini. Nah Merino ini karena Dorpernya itu usianya 1 tahun, sekarang sudah 15 bulan sih, karena kita belinya sudah 3 bulan gitu ya. Iya Bung. Jadi kita sudah berani nyoba-nyoba belajar kawin. Jadi yang kita taruh sini Merinonya memang ya juga belum birahi. Masih muda ya Bumin? Tapi sudah mendekati mau birahi gitu mas. Jadi dia otomatis ngawinnya nggak tiap hari gitu mas ya. Kan kayak nggak boleh kan kalau masih belajaran tuh sampai tiap hari sampai 1 hari berapa betina nggak boleh. Ya kan? Mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali boleh lah gitu ya. Jadi ini kita mau nyoba gitu. Ini semua Merino kita kumpulin ada 20 kalau nggak salah di sini. 20 betina Merino kita kasih Dorper 1 gitu mas. Ini sudah 50% sudah bunting ini mas. Oh sudah ada beberapa sudah dikawin. Iya nanti bisa kita lihat
seperti apa sih kalau dia itu sudah bunting, seperti apa sih kalau dia itu sudah dikawin. Nah itu loh, kancamu jangan dong. Oh, nah itu nanti bisa kita kenali dari putingnya, dari kita nanti ada deh nanti sesi sendiri gitu. Kita sebutin itu ya. Dan nanti ada sesi bagaimana sih kita cari yang doro-doro yang calonnya nanti beranak 2 gitu. Kayak gitu Mas. Jadi ini merino kawin dengan dorper ya, dorper FB tentunya ya Mas. Terus ya ketepaan aja Mas, kita bisa kuat beli FB. Ini salah satu salah satu tamu yang mau beli domba ya Mbak Endang ya. Terus itu juga banyak tamu, di belakang juga banyak tamu. Tiap hari Sabtu dan Minggu di sini banyak tamu. Terus ini Mas, ini dorper juga. Ini Mas ya. Ini dorper juga, tapi yang kita koloni dengan teksel Mas. Oh, kita tadi merino ya Bu ya? Sekarang koloni dengan teksel. Bisa dari sini Mas, dari sini Mas. Tambah naik ya, biar nggak gemeretak. Ini. Bismillah. Bismillah, hati-hati. Nah. Ini Mas, ini teksel Mas ya. Iya. Ya berdiri nak, berdiri sayang. Nurut banget sama Bu. Bagaimana kan nurut Mas? Iya. Orang dia itu kan dari lahir saya yang bantu kan Mas. Jadi mungkin ya rindu dengan tangan saya. Nah ini dorper, ini nih teksel di sini Mas, pada bunting ini. Iya. Ini apa itu dorper ya Mas ya? Iya. Itu 1 kintal lebih Mas. Iya. Itu belinya dulu umur 7 bulan. Oh dari kecil gitu? Iya dari Australia. Iya. Semua dorper di sini dari peternakan terbaik ya Mas. Peternakan terbaik dari Australia, dan dia itu dipilihkan, saya pesen yang anak dari pejantan yang terbaik di situ. Iya makanya posturnya itu lebih besar Bu Min. Kan udah kayak bener-bener yang di luar negeri ya Bu Min. Gitu, alhamdulillah ya alhamdulillah. Jadi gini Mas, ini lihat nih, ini semua bulunya kayak karpet kan. Ya nggak ada yang nyogrok kan ya. Kan? Cirinya teksel berarti seperti ini ya. Ini Mas ya, ini tadi punggungnya nih Mas, kalau pakannya bagus, punggungnya semua rata Mas ya. Iya benar. Lihat Mas, ini semua rata kan. Untuk belajar pakan seperti ini sampai hasilnya seperti ini nggak gampang Mas. Kemana-mana kita belajar ya kan. Tapi kalau teman-teman belajar di Ratu Domba, nggak usah kemana-mana, ke sini langsung jadi. Semua. Biar Ratu Domba aja yang eksperimen. Ini tuh, pas Bu. Bentar Bu, pas ke sini Bu. Sini saya sini nak, dorper sini nak. Besar nih teman-teman. Dorper, sini kan. 100 lebih gitu Bu Min nggih. Jadi ini tadi udah dorper terus. Oh masih dorper yang teksel masih pakai yang keturunannya Bruno atau apa Bu Min? Atau semua yang penting teksel yang bagus? Teksel yang penting bagus Mas. Karena di sini juga tidak menutup kemungkinan kita ambil dari farm lain juga. Yang penting memenuhi standar Mas, standar pejantan ya. Iya. Nanti dijelasin lah Mbak Bu Min. Nah ini merino Mas. Yang mana? Di sini merino, bunting merino sama teksel bunting teksel merino. Nah pejantannya mana pejantannya sampai lupa. Itu pejantannya Mas, itu. Nah itu pejantan merino. Habis ini kita turunin ya Mas. Biar lebih jelas. Nah ini merino betina Mas. Merino betina. Terus banyak ini merino juga. Jadi kita coba di sini teksel kita buntingkan dengan merino. Dan merino bunting merino. Jadi teksel dibuntingkan dengan merino itu dengan harapan nanti badannya gede tapi tinggi Mas. Oh, karena merino pendek ya Bu ya. Terus teksel itu tinggi tapi langsing biasanya. Jadi biar dia itu ngebom dan tinggi, kita coba dengan tinggi dan ngebom gitu. Jadi ngebomnya ikut si merino, tingginya ikut si teksel gitu. Gitu. Ya Mas, kita lanjutkan dengan mengenali bagaimana sih pejantan secara fisik ya Mas. Secara fisik kita kenali dulu ya. Mas Manirun. Ini. Nah ini Mas, di sini kalau ngambil pejantan sulit. Mas Manirun. Nah itu. Sehat semua soalnya Bu Min.
Besar teman-teman. Iya, begitu Mas. Jadi dia tuh keras-keras badannya Mas. Iya. Makanya jagung. Jagung ya? Bu? Iya, jagung Mas. Jagung hari ini mau mahal loh Bu Min. Iya, biarin mahal. Tetap tak kasih jagung. Ini monster nih. Ini yang dulu saya bilang ke Bu Min itu. Di Iya, Bu Min ini itu dulu. induannya super, jantannya monster Aku teman-teman. beli umur 4 bulan ini Mas. Ini gitu Bu. Iya, pertama kali buka farm dulu. Oh Sekarang ini yang pertama dulu ya Iya, Bu, awal ini dulu. pertama, Awal kita jantan beli ini pertama ini. buat open-open Iya, gitu. ini somat ini Mas. Sampai sini sayang, sini. Nah, sini sayang. Sini. Nah. Ini dikumpulin semua. Nah, dikumpulin sini. Ayo, dorper saya Mas Maniro sing masuk, dorper. Merino, Suffolk, dorper. Oh, ambil punya itu dulu, yang putih tuh. Tadi yang hari ini itu ya Bu ya. Jadi mengenali pejantan yang bukan hanya jantan ya. Mas Dani, bawa sini Mas Dani, di sini Mas Dani. Nanti buat foto jejer gitu Bu. Pejantan itu bagus. Nah, ini Merino, Mas. Ini Merino ya, kita mulai dari Merino dulu. Merino, ini Merino ciri-cirinya. Iya. Yaitu ini batur juga sih namanya. Iya. Orang-orang terkenal Merino. Jadi ini saya beli dari suatu farm. Iya. Ini bulunya full ini Mas. Dari telinga bulu ya Bu. Full ya, terus sampai kaki badannya ini. Ini sekarang bobotnya mungkin sudah 1 kintal lebih nih Mas. Iya, ini lebar loh teman-teman. Lebar ini Lebar Mas, banget. lebar banget. 2 kilan ada ini. Ya, tapi Iya. memang dia lebih pendek ya Bu Min dibandingkan lainnya karena tadi ya Merino tadi ya Bu Min. Iya, Merino itu dia lebih ngebom. Lebih Ngebom. Jadi lebih ngebom, terus kita coba dengan dorper. Iya. Karena peminat Merino juga tinggi Mas, jadi Iya. kita cetak Merino, bunting Merino juga. Iya benar-benar. Gitu, jadi kita buat lucu-lucuan. Lucu-lucuan. Jadi dia matanya nggak kelihatan Mas, Iya, ini. tapi dia mengenali saya Mas. Biasanya dipotong bulu nah Bu, ini kalau matanya gitu ketutup gitu. Oh, potong bulunya 6 bulan sekali. Ini udah waktunya potong ini Mas. Iya. Nah ini keras sekali badannya Mas. Ada lucu tapi ya tenaganya tadi ya Bu besar ya. Iya, ini Suffolk Mas. Yang ini Suffolk, Iya, ya. ini Suffolk. Ini Suffolk Mas. Nah, ini kepalanya gede banget. Sini Iya. sayang, sini. Nak. Ini jinak juga ini. Iya, bentar tak dari sini Bu Min biar Iya, iya, kelihatan. iya. Ini Nak. Ini sayang. Nah, ini Iya, ini Suffolk. Gua gah ini, Bu Suffolk. Min. Iya, ini punggungnya semua rata Mas. rata ya. Kaki-kakinya Mas. Kakinya ini belakang ini tegap ya Mas Iya. ya. Ini dalam keadaan agak-agak santai nih. Iya, Kalau di dalam diturunkan, Bu. kandang dia akan lebih santai dan lebih tegap. Iya. Karena ini kayak ada Iya. Karena diturunkan lagi, Bu. kayak ada tegangnya. Iya, iya. Jadi benar. kayak ada tegangnya dikit gitu Mas. Jadi Iya. apa ya, kayak ada rasa takutnya gitu. Iya. Jadi domba itu tidak dalam keadaan normal gitu Mas. Tapi sih tetap ini nih kecil ya Mas ya. Iya. Ini Ekornya kecil. ya Bu. Ya ekornya kecil. Iya. Terus bulunya halus Mas. Dengerannya Bu, itu berarti Suffolk itu sama Texel hampir sama ya secara hampir cuman hanya dengan warnanya, warnanya yang beda. ya. Warnanya ada hitam-hitamnya ini gitu. Ini. Ini Mas. Iya, warnanya ada hitam. Kayak gitu. Jadi kalau domba yang bagus itu Mas, antara kepala dengan Iya. punggung itu kayak nyambung. Iya. Jadi gedenya itu nyambung Mas. Iya. Ini biasanya nanti keturunannya nanti bisa apa ya Mas, bulat-bulat gitu Mas. Nah kayak gitu. Ini juga Suffolk ini Mas. Oh, ini juga Suffolk Bu Ini ya? Suffolk. Ini lebih umurnya sama ini selisih 1 tahun Mas. Iya. Itu masih poel 1. Iya. Itu barusan jadi pejantan. Yang ini sudah berapa ya? Sudah ini. Pak Tek kok dikandani kon ngono ya ngetok iki ya. Nah gitu. Kukune waktunya motong ini. Ganti Pak anu sing putih ganti. Sing putih. Oh, dorper isik ya. Loh, Pak iki bisa seharusnya sing disipuk tuh. Engko iki kari dhewe ngono. Nah, ini Mas, ini kepalanya hitam. Ini Iki kok terus apa, Mas? Mari diraupi. Oh, iya. Cirinya seperti ini gitu, Suffolk ya. ini kalau ini anak-anak ini Mas, biasanya Iya. hitam polos. Hitam polos ya. Jadi dia gennya itu kuat Mas. Kuat, Nah ya. ini dari ditengeri dari sini Mas. Ya. Nah,
ini kan jatuh. Gelambra ya, Bu? Gelambra. Ini kukunya waktunya motong, Mas. Jadi kuku itu mempengaruhi tegaknya kaki. Iya. Apalagi badannya ya gini. Iya, kalau kita pakai sendal gitu ya, kuku itu kan seperti sandal gitu ya. Iya. Jadi kalau dia kukunya kurang rapi, bisa mempengaruhi tegaknya kaki. Makanya kuku itu harus dirawat, Mas. Setiap mungkin 5 bulan sekali ya. Kuku itu gitu. Nah gitu, Mas. Jadi begini nih pejantan-pejantan di sini semua rata-rata di atas 1 kintal. Iya, Bu Min. Iya, makanya kalau bunting di sini harus benar-benar sehat, Mas, si betinannya. Kalau nggak akan kuat ngeluarin anaknya nanti. Aduh. Jadi kayak gitu. Sufok. Ini yang putih cepetan ya, yang putih. Terus yang ini itu yang teksel sama teksel, Mas. Ayo kita lihat dulu sebentar kita lihat kandangnya dulu, Bu. Teksel sama teksel. Jadi anaknya nanti pasti tinggi-tinggi. Nah ini, Mas, ini teksel. Kita kawinkan dengan sesama teksel ini. Iya. Nah ini teksel tinggi banget. Tinggi, Bu. Tinggi tapi ini anak Bruno. Oh, ini yang saya syuting dulu, Bu. Iya, anak Bruno yang kapan hari masih kecil kan? Udah besar, Bu. Iya, Mas, makanya itu gen itu sangat pengaruh. Jadi kalau beli domba meskipun dia agak kecil, tapi kalau gennya besar, dia itu akan cepat sekali membesarnya, gitu. Gitu. Ini juga gelambra ya, Bu ya? Iya, itu usianya masih sedikit loh, Mas. Saya bantu tayang, kurang uang ini kalian ya. Nah itu. Kayak gitu, Mas. Itu, nah ini kaki-kakinya disetting, Mas, biar tahu teman-teman. Biar kalau milih pejantan tidak sampai salah ya. Kaki-kakinya harus depan belakang tegap seperti itu. Sini nak, sini. Sini nak, sini sayang. Teman-teman kita lihat tuh sudah kita syutingkan kakinya depan seperti kepalanya itu. Lihat, Mas, kepalanya nggih, Bu Min. Wah, kepalanya pendek ya, Mas ya. Nah itu ya kan. Nah, itu sama Bruno mirip ya, Mas. Iya. Cuman dia lebih tinggi, Mas. Karena kalau Bruno dulu ada merino-merinonya ya, Bu ya? Karena ibu dia tinggi. Dan ini selalu kembar ini, Mas. Ini. Anaknya ini? Bukan. Dia bersaudara selalu kembar. Jadi apa ya? Dia punya darah keturunan kembar ya. Dia punya adik dia itu betina. Sudah beranak 2 kali. Nah ini. Halo, ayo. Yes. Ini juga. Ini. Ini pejantan kita yang di belakang ini. Awas ya, hati-hati ya. Ini paling besar ya, Bu Min ya? Ini paling besar. Di antara tadi. Ini 1 kintal 25, Mas. 125 kilo ya. Yang ini jenis teksel ya, Bu Min ya? Teksel, Mas, ini. Iya. Ini teksel ini kita. Awas, hati-hati, Mas Maniro, hati-hati. Kepalanya besar ya, Bu Min? Iya, besar ini. Jinak semua, Mas. Ini domba kontes ini, Mas. Ini yang di atas kemarin itu kan? Yang di atas kemarin itu, Mas? Iya, Bu Min, yang kita waktu bikin konten apa tentang kelahiran kemarin. Oh, ini ya yang konten kelahiran kemarin gitu, Bu Min ya? Yang ini di sebelah itu yang kita bilang ini ciri-ciri teksel itu loh. Nah itu. Awas tuh, hati-hati itu. Bu, ini udah kayak kontes saya, Bu Min. Kontes ekstrim itu, kontes ekstrim. Jadi ini Mas, ini teksel, ini dorper dari dari ini. Ini penurunan. Dari peternak terbaik di Australia, Mas. Iya, Bu Min. Dan ini anakan dari pejantan terbaik di sana. Mas, hati-hati. Ini nih. Nah, ini Mas, kaki-kakinya tegap, badannya panjang dan tinggi. Ini usia 1 tahun sudah hampir 1 kintal. Ini, Bu, ya? Iya. Baru turun, belum relax. Perhatikan ini teman-teman, sahabat ternak. Perhatikan semuanya pejantan ini dari punggung dulu, Mas. Semua punggungnya tegak ya. Dari kaki, Mas, kaki depan, kaki belakang semuanya tegak.
dan buah zakarnya semua jatuh. Jatuh. Ya, itu pertanda domba-domba ini punya gen yang kuat. Jadi gen kuat itu maksudnya dia sangat mempengaruhi keturunannya dia, Mas. Nurun gitu. Jadi gak percuma kita hidupin dia, kita beli dia, itu gak percuma gitu, Mas. Nah gitu, ayo maju satu-satu sambil pulang ke tempatnya masing-masing. Bu, sama satu lagi Bu, sebelum itu selain dari fisik, apa yang bisa membuat ini menjadi pejantan yang ini kategori pejantan, meskipun nggak hanya besarnya saja. Gini Mas, dari segi sifatnya juga Mas. Iya. Sifat dia itu harus open kepada apa ya, anak-anaknya Mas. Maksudnya termasuk anaknya yang lain. Kan di koloni Mas. Di koloni, jadi di koloni itu akan bertemu dengan cempe-cempe kan. Ketika dia udah umur 1 bulan, di sini kan udah dikasih pejantan tuh. Bu. Nah itu nanti pejantan ini harus tidak punya sifat nyerudukan, tidak punya sifat. Nah ketika ini si perempuan pada sudah bunting, dia itu nggak punya sifat kayak nggak ada pelampiasan birahi, akhirnya yang bunting-bunting diseruduk. Nah itu juga tidak ini Mas. Jadi tidak semua jantan bisa menjadi pejantan dari segi fisik maupun sifatnya. Nah gitu. Jadi untuk perawatannya Mas. Ya perawatan pejantan untuk biar prima. Pejantan ini coba Mas. Itu penisnya Mas. Semuanya kan bersih ya Mas. Iya. Penisnya cuma bersih. Bisa diperhatikan. Bisa disetting satu-satu ya. Itu karena apa Mas? Itu gini Mas ya. Iya. Itu menghindari itu Mas. Apa namanya? Infeksi kandung kemih. Nah, karena di sini koloni temanya ya Mas, ketika koloninya itu sudah pada bunting dan dia itu termasuk jiwanya baik, nggak mungkin dong dia nyeruduk atau naikin yang sudah bunting ya kan? Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia menahan diri Mas, tapi sperma itu nggak bisa dicegah, dia keluar. Nah, karena dia spermanya keluar dan nggak masuk ke ini perempuannya, nggak masuk di bunting di betina, akhirnya dia mengering kan Mas. Mengering itu menutup kena itu loh Mas, mengering kena bulu-bulunya, dia menutup penisnya mau ngeluarin kencing. Jadi kencing itu nggak bisa keluar Mas. Nah itu akhirnya tadi, Bu, jadi akhirnya dia nanti penisnya nggak bisa keluar, terus air kencingnya tertahan terus di dalam. Nanti akhirnya jadi darah di dalam kandung kemih. Akhirnya dia nggak mau makan, maunya minum karena panas badannya. Dia mau minum terus, akhirnya pasti deh. Akhirnya endingnya mati Mas ya. Kita kalau pejantan yang jadi buah dari ini Mas itu ya. Jadi rambut di penis itu harus selalu dicukur. Mungkin maintenance-nya itu bisa 3 bulan sekali gitu loh Mas gitu ya. Jadi gitu Mas. Jadi kepalanya semua harus besar Mas. Karena yang kita harapkan nanti kan anak-anaknya kepalanya besar supaya nggak lain lagi selain fulus lagi. Jadi supaya nanti terjual lebih gampang menjualnya kan ya. Yopo bagus itu disukai semua orang Mas ya kan, beli kan. Jangan sampai ada orang itu beli karena kasihan kan gitu Mas ya. Nah gitu. Jadi bulunya semuanya keriting ya Mas. Jadi gitu ya. Jadi kayak gitu. Kepalanya semua besar ya Mas. Kaki-kakinya besar ya kan. Jadi anak-anaknya ini Mas. Anak-anaknya ini semua kita koleksi ada di belakang. Kita jual rame-rame, murah-murahan 3.000-an, orang bisa pilih semua. 3.000 Iya, hanya 3.000. Iya, anak-anak ini dan induknya yang tadi bagus-bagus itu. Memang untuk hadiah para pemula yang dia nggak bisa beli yang tinggi-tinggi. Tapi itu nanti kalau ditelateni dikasih kita nggak usah beli deh pakan itu, kasih apa Mas, ranting-ranting, kasih daun-daun ramban, nanti insya Allah bisa seperti ini. 3.000 meskipun dia mungkin ya masih lepas sapi ya Bu. Mele. Di sana bisa jadi besar. Karena kita kan tiap 2 bulan nyape di sini Mas. Nyapenya dapat ada betina, ada jantan kan. Nah jantannya ini kita kumpulin, nanti orang mele di sana gitu loh. Di belakang kan nanti kita tunjukin nanti kan. Kita lihat. Jadi 3 juta udah dapat anak pejantan unggul nanti ya, yang Bu? betina kita ada orang beli ya kita kasih. Tapi kalau ya kita simpan untuk ternak sendiri. Kita belikan pejantan yang baru dong, tentunya nggak boleh ketemu dengan bapaknya kan. Itu tetap kita pegang gitu. Ya wes gitu, mungkin bisa dikembalikan Mas. Oh iya. Oh iya. Bener.
Kan ngawin banyak nih Ibu ya? Iya, jadi suplemennya apa Bu? Jadi gini, orang-orang kan kadang tanya ya, Iya. dombaku kok nggak bisa ngawin sih gitu. Iya. Dikasih apa sih gitu? Iya. Yang pasti di sini nggak pernah dikasih yang unsur hewani, Mas. Seperti telur nggak pernah. Oh, kadang ada yang dijamuni ya Bu ya? Nggak Iya, pernah. Di benar-benar. sini cukup pakan yang bagus itu aja. Nggak pernah disuntik vitamin. Suplemen. Kecuali dia lagi Nggih. potos giginya, Mas. Lagi Oh. poel. Lagi poel itu kan selera makannya kurang, kita Nggih, suntik nggih. vitamin. Gitu. Nggih, nggih. Biasa nggak mau makan kalau lagi ini. Oh. Kita yang susah gitu. Berarti Jadi tanpa suplemen ya Bu ya? tanpa suplemen sama sekali. Jadi dari pakannya itu sudah lebih dari suplemen, Mas. Karena pakan itu kan tiap hari. Iya. Jadi suplemen terbaik bagi domba, bagi apapun sih manusia juga ya, Iya. adalah pangan yang tiap hari dikonsumsi itu suplemen terbaik. Tidak boleh kita tiap harinya payah gitu pangannya ya. Iya. Hanya serat misalkan, terus ketika lemes minum suplemen, nah itu bahaya menurut saya. Mendingan suplemen itu ya apa yang dimakan tiap hari Iya. itulah suplemen gitu, Mas. Nggih, nggih. Gitu, Mas. Kacang-kacangan di sini kedelai deh pakannya. Oh, udah. Pakannya ada kedelai, jagung, makanya matanya kan tajam-tajam. Ini jagung ini kan ada pewarna oranye ya, Mas. Oh, di iya. mana warna oranye di jagung itu Vitamin membuat matanya itu bagus gitu. Mas. Makanya jagung ini meskipun mahal tidak akan kita tinggal, kecuali jagungnya nggak ada. Selama masih ada yang dibeli, kita beli meskipun mahal, Mas. Dan tidak mengurangi harga pakan di sini. Nggih, nggih. Ya paling yang kurang apa, Mas? Fulus ya. Untungnya kita yang kurang. Semakin nipis, Mas, semakin nipis kayak gitu. Nah gitu, Mas. Jadi jinak-jinak semua kan? Jinak, nggih. Jinak semuanya. Karena gini, Mas, sebenarnya domba yang nakal, yang suka berontak itu karena ada yang kurang pada dirinya. Nggih, nggih. Bisa yang paling sering kurang makan. Jadi makannya Ngamuk ya, Bu, ya? kalau makannya kurang itu cepat emosi. Iya, Bu. Kalau orang loh, Mas ya. Oh. Kalau makannya kurang nanti disindir didik mas emosi kan. Iya, bener. Tapi lek uangnya banyak, semuanya ada, meskipun disindir gak kesindir ya kan. Itu juga domba begitu. Iya. Kalau kurang makan sering bertengkar, Mas. Nggih, nggih. Gitu. Kalau semuanya kalau pakannya cukup, insya Allah ya seperti kita lihat Iya. ada suara domba di sini. Manteng Bu Mi. Dari 700 nggak ada suara domba kan, Iya. karena dia merasa cukup. Nah itu nyari anaknya, Mas. Itu kalau mbak itu nyari anaknya, anaknya kadang-kadang pergi ke Karena kandang kan lain. B-nya cuma sekali Bu Min. Iya. Nggak terusan. Kalau terusan berarti lapar. Iya, Mas, itu guyonannya, Mas. Iya. Tapi itu serius loh, Mas. Iya, Memang bener. benar seperti itu gitu. Jadi di sini semuanya guyon memang, Mas. Memang kerja itu kan guyon ya. Iya. Tetapi itu semuanya serius gitu. Iya. Boleh dikembalikan, Iya. Mas? Oke, Bu. Sudah ya. Sampun, nggih. Yang paling angel dikit dibalikan ini. Ini balekno di sini. Si cedek dhewe iki, Mas. Balekno dah. Oke, oke. Masih Mas, cekal lagi Masih Mas. Ini saya tutup dulu nih Bu Min. Hah? Ditutup dulu atau gimana? Tutup aja dulu Iya, sudah oke, cukup deh. Nanti teman-teman. kalau yang kurang jelas bisa japri ya, Mas. Iya, japri, Oh ya. iya, Mas, nanti ada nih, saya ada tip deh. Kalau pejantan pemula biasanya Iya. dorper ya, maaf ya saya sebutkan namanya. Itu biasanya kalau dorper di sini enggak sih langsung doyan sih ya. Iya. Kalau itu pemula biasanya dia perlu dikasih apa dulu sih? Tambah, Mas, tambah kacang hijau. Biar bisa ngawin itu Bu. nggih? Biar dia melatih kawinnya itu lebih bagus gitu. Tambah kacang hijau. Pokoknya jangan dikasih apa-apa deh. Kasih yang sealami mungkin Alami, dulu ya. iya. Jadi dikasih tambah kacang hijau, kita telateni seberapa tiap pagi. Kasihkan dia pada saat awal dia mau makan. Jadi lapar-laparnya kasihkan di cepuk gitu, di bak gitu apa kecil gitu. Iya. Kasihkan dia habis baru dikasih makan berikutnya gitu, Mas. Nah kayak gitu nanti insya Allah sepengalaman di sini sih nanti itu bisa membuat ini dulu tapi itu ya, Mas. Iya. Tapi sekarang ketika pakan ini udah bagus tidak ada pernah ada kendala, nggak pernah ada kendala begitu. Mungkin buat solusi teman-teman yang merasa kurang lah jantannya kurang berancah atau gimana. Iya. Oke teman-teman, sekian dulu ya dari Bu Min tadi, luar biasa banget pejantannya, dan itu bisa dapatkan mulai 3 juta ya Bu anaknya. Anak-anak mereka itu memang kita hadiahkan buat ini, Mas ya. Iya. Buat siapa Pemula. yang pingin punya pejantan bagus tetapi tidak langsung bisa instan beli yang gede gitu. Iya. Jadi harus sabar dong. Iya. Sabar ngasih makan nanti lama-lama Usia juga. berapa Bu Min? Sampai 3 juta itu? Usia ini, Mas, 7 sampai 9 sampai 10 bulan. 3 juta aja. 3 juta.
3 juta. Bisa mele, teman-teman tuh mele, kecuali dorper ya Mas ya. Iya, Karena dorper. kita beli mahal ya. Tentu saja nanti yang dorper 4,5 ya Mas. Oh, dorper. 4,5 itu sudah usia 7 bulanan ya. Oh, ya. Jadi bisa gitu. Tapi ya inilah orang-orang kan bebas membeli Mas ya. Tidak hanya di sini tempat beli, dimanapun ada. Yang penting kita sudah bekali ciri-ciri pejantan yang bagus, terus bagaimana posturnya, bagaimana sifatnya. Nah, teman-teman bebas mau beli di mana saja. Banyak kok tempat lain ya Mas ya. Tidak harus di sini ya. Oke, terima kasih Bu Min. Sukses selalu untuk Ratu Domba. Nanti kita review selanjutnya. Saya tutup akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.